Saya ingin kembali ke mungkin sekedar memberikan catatan saja ya, kembali ke judul ya. Jadi transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional ini bukan hanya merupakan cita-cita politik ya, tetapi juga merupakan fakta sosial yang merupakan terekam ya dalam data-data aspirasi umat Islam di Indonesia, di mana lebih dari 50% umat Islam di Indonesia itu memang menghendaki bahwa hukum negara atau hukum nasional itu mengambil bahan baku dari norma-norma yang ada di dalam hukum Islam. Nah, kalau memang apa itu aspirasi sebagian masyarakat Muslim demikian, pertanyaannya bagaimana cara melakukan transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, khususnya di dalam hukum keluarga. Tadi sudah disebutkan ya bahwa dalam konteks apa itu transformasi, saya mengidentifikasi paling tidak ada 3 jenis atau 3 model transformasi ya. Pertama, transformasi yang sifatnya substantif ya, inklusif ya. Apa yang dimaksud transformasi substantif? Transformasi substantif itu artinya hukum Islam telah mengalami satu proses perubahan dan sudah diserap ke dalam hukum nasional, sudah terintegrasi ke dalam hukum nasional. Tapi yang terintegrasi itu adalah nilai-nilainya, substansinya. Apa itu nilai-nilainya? Yaitu nilai keadilan, nilai kemaslahatan, nilai rahmatan lil alamin. Selama nilai-nilai itu diserap oleh hukum nasional, maka secara substantif artinya bahwa hukum Islam telah bertransformasi ke dalam hukum nasional. Itu yang pertama ya. Dalam konteks transformasi substantif ini, sebenarnya kita bisa katakan bahwa hukum Islam itu secara kafah, secara keseluruhan, itu sudah tertransformasi ke dalam hukum nasional secara substantif ya, dengan melihat nilai-nilai hukum Islam yang utama. Nah, tetapi kalau kita lihat secara normatif, kita menyaksikan para fuqaha, para ulama, para ilmu mujahid itu menyusun hukum Islam melalui kitab-kitab fikih, melalui berbagai macam metode ijtihad yang terkadang itu melahirkan rumusan-rumusan yang sifatnya normatif, dan rumusan normatif itu terkadang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab yang lain. Lah di dalam kondisi seperti ini, di mana hukum Islam itu rumusan normatifnya berbeda antara satu mazhab dan mazhab lain, satu ulama dengan pendapat ulama lain, maka yang bisa dilakukan adalah transformasi yang sifatnya adaptif ya, normatif adaptif, dengan mengadaptasi norma-norma yang kira-kira lebih sejalan dengan norma yang bisa diterima oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan, dan tidak mengadopsi norma-norma yang meskipun norma itu ada di dalam kitab fikih atau di dalam mazhab-mazhab di dalam hukum Islam, norma-norma itu tidak terserap
ke dalam hukum nasional. Jadi hanya norma yang sejalan saja yang diadaptasi. Nah, itu berarti adaptif ya. Apa itu transformasi yang bersifat normatif tapi adaptif. Jadi diadaptasikan, disesuaikan. Ada norma yang diambil, ada norma yang tidak diambil. Kemudian ada yang sifatnya simbolik saja. Simbolik itu misalnya apa? Simbol-simbol. Simbol-simbol itu sakinah misalnya, mawadah, itu kan simbol-simbol. Sementara norma-norma yang ada di balik simbol itu belum tentu ditransformasikan di balik simbol itu. Jadi fakta bahwa di Indonesia ada mahkamah syariah, fakta bahwa di Indonesia ada peradilan agama, itu secara simbolik bisa menunjukkan bahwa hukum Islam itu sudah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional secara simbolik. Tapi apakah normanya sudah ditransformasikan, apakah substansinya sudah ditransformasikan, itu adalah menjadi persoalan lain. Jadi itu dari sisi transformasi ya. Oleh karena itu, setidaknya menurut saya strateginya ya, setidaknya ada 3 strategi ya, bagaimana untuk melakukan transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Strategi yang pertama yang mungkin belum disebut ya di dalam makalah, itu adalah strategi sebenarnya sudah dicontohkan tetapi belum disebutkan saja, yaitu strategi jurisprudensi. Jadi jurisprudensi adalah satu strategi untuk transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Jadi putusan-putusan pengadilan agama, putusan-putusan mahkamah syariah itu kan bisa menjadi jurisprudensi. Dan jurisprudensi itu artinya sebagai jembatan untuk menjadikan hukum Islam menjadi hukum nasional. Karena pada saat sudah menjadi hukum jurisprudensi, itu artinya hukum Islam diakui juga menjadi hukum nasional, terintegrasi. Itu melalui jurisprudensi, strateginya. Dalam konteks strategi jurisprudensi, peran hakim itu menjadi penting. Seperti tadi ya, misalkan Hakim Agung yang pernah dijabat oleh Rifyal Ka'bah, itu kan beliau memerankan dirinya sebagai transformer, tapi melalui jurisprudensi. Transformer melalui jurisprudensi. Yang kedua, bisa juga transformasi melalui kodifikasi. Kodifikasi. Apa itu transformasi melalui kodifikasi? Yaitu kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu bentuk transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui kodifikasi atau kompilasi. Nah, yang ketiga, transformasi melalui legislasi. Legislasi itulah undang-undang. Undang-undang yang diputuskan oleh lembaga legislatif, misalnya undang-undang tentang peradilan agama. Itu adalah bentuk-bentuk transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional. Strateginya bisa melalui jurisprudensi, melalui kodifikasi, dan juga melalui legislasi. Bisa juga satu lagi kalau memang mau, strateginya adalah melalui institusionalisasi atau kulturalisasi. Bagaimana kultur kalau memang asas perkawinan di Indonesia itu mengarah kepada monogami, bagaimana mensosialisasikan prinsip monogami supaya masyarakat yang masih cenderung seolah-olah sebagai pendukung poligami itu merasa bahwa poligami bukan pilihan yang tepat. Yang pilihan yang tepat adalah monogami di dalam perkawinan misalnya. Nah, itu kan perlu semacam institusionalisasi, perlu semacam kulturalisasi. Bagaimana
menanamkan pemahaman bahwa pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam itu lebih dekat kepada monogami ketimbang poligami. Jadi sebelum poligami itu dilarang oleh negara, maka masyarakat sudah menyadari bahwa memang poligami itu banyak negatifnya misalnya. Itu kan strategi daripada strategi transformasi, yaitu melalui kulturalisasi atau melalui edukasi. Barangkali itu sekedar tambahan ya untuk untuk melengkapi ya kalau memang dianggap perlu dilengkapi, yaitu tentang eh, strategi transformasi dan integrasinya. Mungkin itu saja ya, saya kembalikan ke audien atau kawan-kawan, barangkali ada yang ingin bertanya, menanggapi, ataupun kepada pemakalah mau memberikan respon juga boleh.